Baik, selamat malam semuanya, dan terutama untuk Pak Giri Purnama, sebagai dosen pengajar, proyek perangkat lunak berbasis Agile. Saya mengucapkan terima kasih pada kesempatan kali ini, sudah diberi kesempatan untuk kita bertiga untuk presentasi dengan judul Laporan Pengembangan Sistem Informasi Peminjaman dan Pengembalian Mainan di Mighty Minds Preschool berbasis website dengan metodologi Scrum. Dan, perkenalkan kami bertiga yaitu saya sendiri Aldo Rianto Susilo dengan NIM 4112212206 dan kemudian ada Mas Christian Seriko Bulolo dengan NIM 41122139 dan dengan Mbak Yunita Nur Fatmawati dengan NIM 41121147 dari program studi Teknik Informatika dan institusinya adalah Universitas Dian Nusantara. Oke, jadi pada pendahuluan sebagai latar belakang kenapa proyek ini kita ambil, yaitu di Mighty Mind Preschool, di mana mereka adalah sebuah jenjang pendidikan prasekolah atau bisa dikenal setara dengan playgroup atau mungkin PAUD ya, kita kenalnya dengan taraf internasional yang berada di Jakarta dan terakhir ada cabang di Surabaya. Dan kurikulum yang mereka gunakan adalah berupa eh, bentuknya itu permainan kreatif dan hal itu bertujuan untuk menstimulasi sensorik dan motorik dari anak-anak yang mengikuti pendidikan di Mighty Minds Preschool. Jadi mereka itu menggunakan bahan ajar seperti Lego, puzzle, kemudian pencocokan bentuk seperti angka, abjad, kemudian boneka dan permainan lainnya. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah jumlah alat permainan atau toys yang dibutuhkan itu cukup banyak. Jadi eh, kemudian ini menjadi suatu masalah karena pencatatannya itu masih manual dan proses pencatatan oleh admin itu masih menggunakan kertas atau buku dan ini akan menimbulkan masalah komunikasi, terutama ketika pencatatannya hilang dan ini akan sering menjadi miskomunikasi antara admin dengan, guru yang meminjam. Jadi terkait masalah administrasi sering terjadi, miskomunikasi. Dan terutama, misalnya terdapat barang yang hilang, ketika catatannya hilang maka ya, itu akan menjadi kesulitan untuk kedua belah pihak, serta, eee, terutama untuk penggantian barang, jadi, itu menjadi permasalahan. Dan kemudian tingkat kehilangan mainan mencapai kurang lebih 15% per tahun karena tidak adanya pelacakan inventory secara digital dan rata-rata waktu untuk pencarian data peminjaman eh, cukup lama karena mencapai 10 sampai 15 menit karena masih menggunakan sistem manual dan tidak ada bukti digital atau dokumentasi untuk klaim kerusakan atau kehilangan. Dan berdasarkan analisis kebutuhan, solusi berbasis web diperlukan untuk mempercepat proses peminjaman dan pengembalian, kemudian mengurangi human error dalam proses pencatatan, dan meningkatkan akuntabilitas dengan dokumentasi foto. Kemudian tujuan proyek, jadi rancangan website ini digunakan untuk menangani proses peminjaman dan pencatatan data secara lengkap, serta penanganan jika ada barang yang hilang atau rusak. Jadi di sini tujuannya untuk menganalisis sistem, yaitu mengidentifikasi alur proses pencatatan peminjaman dan pengembalian barang, serta penanganan jika ada kehilangan barang atau semisal ada kerusakan terhadap barang yang dipinjam. Kemudian pengimplementasian website sebagai sistem pencatatan yang berfungsi untuk
input stok, pencatatan peminjaman, pengembalian, serta laporan kerusakan atau kehilangan barang, serta perhitungan denda jika ada kerusakan barang atau kehilangan barang. Kemudian dokumentasi dan laporan lengkap. Dan di sini fungsinya adalah untuk mempermudah petugas administrasi untuk mengatur dan mendata toys atau alat permainan itu. Kemudian metodologi pengembangannya, kami menggunakan Agile dengan konsep Scrum. Jadi di sini ada tim Scrum, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Developer. Kemudian sprint duration-nya dibagi menjadi 4 sprint, yaitu masing-masing kurang lebih 2 minggu. Dan tools yang digunakan untuk task management, kami menggunakan Trello. Dan kemudian WhatsApp group ini digunakan untuk daily stand-up. Nah, kemudian teknologi yang digunakan adalah kode Igniter 4 dengan bahasa utamanya PHP, kemudian MySQL untuk database, kemudian Bootstrap 5 sebagai framework CSS. Kemudian peran tim, kami bagi menjadi beberapa tugas, yaitu termasuk beberapa role, yaitu Product Owner, yaitu untuk menyusun backlog, prioritas fitur, validasi kebutuhan pengguna, kemudian ada Scrum Master, yaitu untuk memastikan sprint berjalan dengan lancar dan menghilangkan blocker tim atau apapun yang mengganggu tim. Kemudian development untuk implementasi kode, testing, dan debugging. Kemudian saya serahkan ke Mbak Yunita, silakan. Jadi di Bubble ini kita membutuhkan pengumpulan kebutuhan. Jadi metode yang kita pakai di sini, kami melakukan wawancara dengan 3 stakeholder, yaitu ada admin, ada guru, dan peserta manajernya. Identifikasi ini dibutuhkan untuk melakukan apa saja kebutuhan sistem yang diperlukan untuk pengembangan proses aplikasi. Dari analisis kebutuhan ini, yang nantinya juga bisa berguna untuk membangun desain sistem, basis data, hingga detail tipe yang diperlukan. Observasinya itu sekitar 3 hari untuk apa namanya, dengan melakukan observasi ini jadi tiap ada kesalahan yang sering terjadi atau kebutuhan sistem yang diperlukan, kita bisa catat, kita bisa tahu apa yang dibutuhkan oleh pihak tersebut, pihak MIT Preschool tersebut. Dari hasil analisis, pencatatan solusinya ternyata kita butuh CRUD yang berbasis web dengan validasi kondisi mainan. Itu bisa kita pakai upload foto dan timestamp. Lalu kebutuhan pengguna itu butuh notifikasi peminjaman yang terintegrasi langsung oleh email secara otomatis. Spesifikasinya front-end. Kami memakai Bootstrap 5 yang responsif dengan bahasa JavaScript-nya untuk membuat form validation. Nah, referensi teknologi ini yang kami gunakan dalam pengembangan sistem pada pengembangan ini kita dapat dari materi yang disampaikan oleh dalam perkuliahan, di mana kami diajarkan untuk menggunakan Bootstrap 5 serta menggunakan bahasa standar seperti HTML, CSS, PHP, serta JavaScript. Bootstrap ini digunakan sebagai framework CSS untuk menjadikan kami lebih mudah untuk membuat website dengan modul-modul dan komponen yang bersifat reusable, sehingga diharapkan dalam pembuatan sistem ini dapat membantu kami agar lebih efisien waktunya. Backend-nya kami menggunakan Coordinator 4 dengan bahasa pemrograman PHP dengan arsitektur MVC atau dengan fitur keamanan CSRF token XS filtering.
Nah, database-nya kami menggunakan MySQL dengan koordinator 4 ini berfungsi sebagai kerangka pembangunan website. Dengan metode MVC, Model View and Controller, koordinator 4 ini bisa memberikan keamanan dan sudah teruji dengan baik untuk pengembangan website. Serta database-nya MySQL memfasilitasi sistem untuk menampung data yang dibutuhkan dalam pengerjaan sistem ini. Infrastrukturnya, development-nya kita pakai SAM sebagai local server, serta production-nya kita pakai shared hosting atau cPanel. Lingkungan pengembangan menggunakan SAM sebagai local server. SAM menyediakan Apache, MySQL, dan PHP yang diperlukan untuk menjalankan framework coordinator secara lokal. Pengembangan dilakukan di laptop developer dengan konfigurasi Windows sebagai hostnya, servernya Apache via SAM, database kita pakai MySQL, PHP MyAdmin, aplikasinya kita pakai 4.5, versi coordinatornya kita pakai poin 4. Nah, alasan penggunaan SAM ini adalah kemudahan setup, kompatibilitas dengan coordinator 4, serta memungkinkan pengujian dan debugging secara langsung sebelum sistem diunggah ke server publik. Nah, ini ada pengembangan sistemnya. Kan karena kita tadi ada total sprint-nya itu ada 4, dan masing-masing tiap sprint-nya itu kurang lebih 2 minggu. Sprint pertama itu kita membutuhkan autentikasi dan manajemen data. Goalnya ini untuk membangun sistem login dan CRUD pada website tersebut. Backlognya pertama ada multi-role login. Nah, multi-role login ini hanya dapat diakses oleh guru dan admin. Admin mempunyai hak penuh untuk menyetujui ataupun menolak pengajuan tersebut, dan admin akan mendata apabila ada kerusakan atau kehilangan mainan. Dan guru hanya bisa melakukan pengajuan pinjaman serta melihat riwayat transaksi tersebut. Yang kedua, kita bikin CRUD-nya. Itu ada create, ini apa sih? Dan delete. Nah, itu untuk memasukkan data, mengedit data yang punya admin itu yang megang. Persetujuannya itu diserahkan oleh admin. Terusnya itu yang kita pakai ada Figma sebagai UI design dan MySQL Workbench sebagai database skemanya. Yang sprint yang kedua itu proses peminjaman. Goalnya ini untuk fitur peminjaman oleh guru ditambah dan harus disetujui oleh admin. Backlognya kita bikin formnya dulu. Form ini bisa diakses oleh kedua pihak, yaitu guru dan admin. Namun lagi-lagi hanya admin yang memiliki hak penuh untuk menyetujui atau menolak pengajuan tersebut. Yang keempat ada notifikasi email. Setelah mengirimkan form pengajuan, maka akan muncul notifikasi yang ditunjukkan langsung oleh admin untuk segera diproses pengajuan tersebut. Notifikasi ini bertujuan untuk memberitahukan admin bahwa ada pengajuan peminjaman mainan yang perlu segera diselesaikan. Fitur penting lainnya yaitu validasi stok mainan secara otomatis. Fitur ini diperlukan untuk mencegah double booking. Sistem akan stoknya 0 atau kosong. Ini akan jauh lebih memudahkan admin ataupun guru saat ingin mengajukan pinjam tools tadi. Sprint yang ketiga ini goals-nya itu upload foto kondisi mainan. Nah, backlog-nya itu ada form pengembalian. Nah, form pengembalian ini akan ditujukan langsung ke admin setelah barang itu sebelum barang itu diserahkan, kita harus mengajukan beserta upload foto. Nah, teknologi yang kita gunakan itu ada jQuery file upload untuk operasi gambar tersebut. Nah, sprint yang keempat, goalnya ini generate laporan plus perhitungan denda. Backlognya itu ada denda otomatis dan
Yang ke-8 ada export PDF Excel. Nah, untuk denda ini bisa berupa dari misal kita buat denda itu saat pengajuan peminjaman kita buat transaksi paling lambat dikembalikan dalam waktu 1 bulan. Jika melebihi dari batas waktu yang telah ditentukan, maka akan terkena denda. Begitu juga jika barang yang tadinya kita serahkan dalam kondisi 100%, lalu dikembalikan dengan kondisi barang sudah 50% rusak, maka itu juga bisa terkena denda. Begitu sistem dendanya. Terus, untuk ekspor, PDF atau Excel ini bisa setelah laporan tadi, sistem itu akan memuat laporan dan itu bisa diekspor ke PDF atau Excel. Lanjut, Kang. Oke, Nah, eee, ini bisa diserahkan oleh Bapak Christian. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Yunita. Jadi untuk keempatnya di sini ada hasil dan evaluasi. Di sini ada kinerja sistem. Jadi setelah sistem diimplementasikan, dilakukan evaluasi terhadap perform sistem dengan membandingkan beberapa parameter sebelum dan sesudah penerapan sistem baru. Nah, jadi di sini ada untuk tabelnya, di sini ada parameter, jadi di sini ada sebelum dan sesudahnya. Jadi untuk parameternya di sini ada waktu transaksi, jadi di mana sebelumnya ini ada 15 menit dan sesudahnya ada 3 menit. Dan untuk parameter selanjutnya ada akurasi keakuratan, di mana untuk sebelumnya juga ada 70% dan sesudahnya ada 98%. Jadi untuk penjelasan lebih detailnya, di sini ada waktu transaksi mengalami penurunan signifikan dari 15 menit menjadi 3 menit. Hal ini menunjukkan efisiensi yang meningkatkan dalam memproses transaksi seperti peminjaman barang atau input data. Jadi di sini juga ada berkat otomatisasi dan digitalisasi proses manual. Dan untuk penjelasan akurasinya itu di sini ada keakuratan meningkatkan dari 70% menjadi 98%, di mana peningkatan ini menunjukkan bahwa sistem baru dapat meminimalkan kesalahan dalam input dan pengelolaan data yang sebelumnya sering terjadi karena proses manual. Dan untuk kelanjutannya di sini ada feedback pengguna, di mana feedback pengguna ini ada admin, Discord, ya admin ini sangat membantu untuk mengurangi kerja manual ya. Dan untuk guru di sini, di mana proses peminjaman lebih cepat, tapi notifikasi bisa lebih real time. Dan untuk tantangan dan sosialnya di sini dan solusinya di sini selama implementasi dan pengguna sistem ditemukan beberapa tantangan teknis, yaitu di sini ada masalah dan keterangan, di mana masalahnya di sini ada upload gambar lambat, dan untuk keterangannya ada kompresi client side sebelum upload, dan untuk masalah selanjutnya di sini ada session timeout terlalu cepat, dan untuk keterangannya adjust session GC max lifetime di PHP. Dan di sini juga ada untuk penjelasan lebih akurat dan lanjutnya di sini, di mana upload gambar lambat menjadi masalah, terutama saat pengguna mengunggah dokumen atau bukti dalam bentuk gambar. Solusinya di sini ada menggunakan metode kompresi di sisi klien atau browser, dan sehingga server hanya menerima file yang sudah diperkecil, mengurangi waktu tunggu. Dan di sini juga ada session timeout terlalu cepat menyebabkan pengguna harus login ulang jika terlalu lama tidak aktif. Dan di sini menaikkan nilai session GC max lifetime, di mana durasi ini lebih ke sesi pengguna bisa diperpanjang gitu ya, dan di sini hingga meningkatkan kenyamanan dalam penggunaan sistem data. Jadi di sini ada penutup, dilanjutkan oleh saudara Aldo Rianto. oke ya, terima kasih. Jadi sebagai penutup, di, di bab 5 ini sebagai kesimpulan, yaitu sistem berhasil mengurangi 75% kesalahan pencatatan
Dan Scrum efektif untuk proyek dengan timeline ketat. Kemudian rekomendasi pengembangan selanjutnya adalah integrasi WhatsApp API untuk notifikasi. Bisa juga menggunakan scan QR code pada mainan untuk mempercepat input. Dan adanya dashboard analitik atau grafik peminjaman per bulan. Nah, kemudian di sini kami menggunakan Trello sebagai manajemen proyek. Jadi di sini kita bisa lihat ada to do, doing, dan serta finish. Jadi masing-masing ini adalah sebagai board untuk membagi tugas-tugas yang akan dilakukan dan sedang dilakukan, sudah selesai dan finalisasi. Jadi jika sistem itu sudah masuk ke done, artinya itu sudah kelar dan akan difinalisasi nanti setelah proyek ini selesai gitu. Jadi ketika menggunakan proyek sistem ini untuk awalnya kita masukkan semua task atau tugas ke dalam to do, kemudian saat dijalankan kita masukkan ke dalam kolom doing, kemudian jika sudah berhasil kita masukkan ke done. Dan tetapi dalam proses agile mungkin saja di tengah jalan kita mendapatkan review dari stakeholder sehingga kita perlu untuk mengubah suatu fitur atau suatu sistem. Jadi kita perlu ubah statusnya menjadi ke doing lagi supaya atau ke to do lagi supaya kita bisa melihat prioritasnya mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu supaya pekerjaannya tetap berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan di awal. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Giri Purnama. Kiranya presentasi ini dapat menjadi pelajaran di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih.